Seorang juragan roti wanita dengan omset miliaran rupiah berdiri diam di depan rumah megahnya yang terasa begitu sepi. Tatapannya kosong menembus gerbang besar yang selama ini menjadi simbol kesuksesannya. Namun malam itu, hatinya justru terasa hampa. Perlahan, senyum kecil muncul di bibirnya. Bukan karena bahagia, tapi karena sebuah rencana nekat mulai tumbuh di kepalanya. Di usianya yang mulai menua, ia dihantui satu pertanyaan yang membuat dadanya sesak setiap malam. Kalau ibu jatuh miskin dan sakit, apakah anak-anak ibu masih mau menerima ibu? Akhirnya, wanita kaya raya itu memutuskan melakukan sesuatu yang gila. Ia akan berpura-pura bangkrut dan sakit keras. Semua kekayaan, bisnis roti, dan kehidupan mewahnya akan disembunyikan. Lalu ia akan mendatangi ketiga anaknya yang kini sudah berkeluarga. Anak sulungnya, seorang direktur sukses yang hidup bergelimang kemewahan. Anak keduanya, dokter ternama yang selalu sibuk dan dihormati banyak orang. Dan si bungsu, hanya seorang ibu rumah tangga sederhana yang hidup serba pas-pasan. Ia hanya ingin tahu satu hal. Siapa yang benar-benar mencintainya sebagai ibu, dan siapa yang selama ini hanya mencintai hartanya. Namun wanita itu tak pernah menyangka, sandiwara yang ia mulai demi menguji ketulusan anak-anaknya, justru menyeretnya pada kenyataan paling menyakitkan yang selama ini tersembunyi di balik keluarganya sendiri. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Tiga bulan sebelum badai itu terjadi, keluarga Ratna berkumpul di rumah megahnya. Acara syukuran kecil dalam rangka ulang tahun Ratna yang ke-62. Semua anak dan menantu datang. Meja panjang di ruang makan dipenuhi hidangan. Aroma opor ayam dan sambal goreng ati memenuhi ruangan. Ratna duduk di kursi kepala dengan anggun. Gaun batiknya berwarna ungu tua dengan hiasan payet yang berkilau. Di sebelah kanannya duduk Andika, anak pertama. Manajer sukses di perusahaan ternama. Jasnya rapi, jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangan. Di sebelah kirinya duduk Dina, anak kedua. Dokter cantik dengan wajah berseri dan pakaian kasual yang tetap terlihat mahal. Sementara itu, di ujung meja yang jauh dari Ratna, duduk Sari, anak bungsu. Rumah tangganya sederhana. Suaminya, Budi, hanya pegawai rendahan di sebuah perusahaan percetakan. Pakaian Sari tidak sebanding dengan kakak-kakaknya. Blus katun yang sudah agak lusuh dan rok panjang polos. Tapi wajahnya tetap teduh. Ratna mengangkat gelas jusnya. Dia bersulang. Untuk Andika, anakku yang hebat. Baru saja dipromosikan jadi direktur operasional. Luar biasa. Semua ikut bersulang. Andika tersenyum lebar, sedikit angkuh. Terima kasih, Ibu. Semua berkat doa Ibu. Ratna melanjutkan. Dan untuk Dina, anakku yang cantik. Rumah sakit tempatmu bekerja baru saja memberimu penghargaan sebagai dokter teladan. Aku sangat bangga. Dina tersenyum manis. Meski matanya sedikit malas karena baru pulang shift malam, dia tetap menjaga penampilan. Ibu selalu membuatku merasa istimewa. Lalu Ratna menoleh ke ujung meja. Matanya menyorot Sari. Nada bicaranya berubah. Dan Sari, anakku ya sudahlah. Setidaknya kamu sehat. Meskipun kuliah sampai sarjana tapi ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Suami kamu pegawai rendahan. Gajinya berapa? Cukup untuk beli beras tidak? Senyum Sari memudar. Dia menunduk. Budi yang duduk di sampingnya hanya diam. Jemarinya menggenggam erat serbet makan. Rumah mungil di pinggiran kota memang bukan tandingan rumah mewah kakak iparnya. Andika tertawa kecil. Ibu, jangan begitu. Mungkin Sari memang tidak punya ambisi. Ada orang yang cukup hanya dengan hidup sederhana. Kan tidak salah. Dina ikut menimpali. Iya Bu. Lagi pula urusan rumah tangga kan juga berat. Tapi ya, kalau dulu Sari tidak berhenti kerja, mungkin sekarang posisinya lebih baik. Sayang sekali. Sari mengangkat muka. Matanya sedikit basah. Dia mencoba tersenyum. Maaf, Bu. Aku memang memilih menjadi ibu rumah tangga. Aku ingin fokus mendidik anak-anakku sendiri. Aku tahu aku tidak sehebat Kak Andika atau Kak Dina. Tapi aku bahagia. Ratna mendengus. Bahagia? Bahagia tidak bisa beli rumah. Tidak bisa beli mobil mewah. Aku sudah menyekolahkanmu sampai sarjana, Sari. Bukannya membalas jerih payahku, kamu malah memilih hidup seperti ini.
Malu aku punya anak cuma jadi ibu rumah tangga. Marni yang sedang menyajikan dessert di belakang hanya bisa menggeleng pelan. Dia tahu hati Sari terluka. Tapi perempuan muda itu hanya diam, menelan ludah, lalu memotong kue bolu dan memberikannya kepada ibunya. Sari berkata lembut, "Ibu, ini kue kesukaan ibu. Aku yang buat sendiri dari tadi pagi. Rasanya tidak seenak buatan pembantu ibu, tapi aku buat dengan doa." Ratna mengambil kue itu, mencicipi sedikit, lalu meletakkannya kembali. Biasa saja, tidak ada yang istimewa. Malam itu setelah semua pulang, Ratna duduk sendiri di ruang tamu. Lampu ruangan hanya satu yang menyala. Wajahnya tiba-tiba berubah. Bukan marah atau kesal, tapi sedih. Sangat sedih. Dia menatap foto-foto lama di dinding. Foto Andika waktu kecil yang selalu minta dibelikan mainan mahal. Foto Dina yang sejak SMP sudah sibuk dengan les dan ekskul. Dan foto Sari, perempuan kecil yang dulu selalu mencium pipinya setiap pagi, yang selalu menyisihkan uang jajan untuk membelikan ibunya bunga, yang setiap pulang kuliah selalu menelepon hanya untuk bilang, "Ibu, aku pulang, jaga kesehatan." Ratna menarik napas panjang. Dia ingat suaminya sebelum meninggal pernah berkata, "Rat, jangan terlalu membedakan anak-anak. Nanti suatu hari kamu butuh mereka, dan kamu akan tahu siapa yang benar-benar peduli." Pintu terbuka. Marni masuk sambil membawa segelas teh jahe. "Bu, sudah malam. Istirahatlah." Ratna menerima teh itu, tapi tidak meminumnya. Dia justru menangis. "Marni, aku lelah. Aku pura-pura marah sama Sari karena aku kecewa. Tapi sebenarnya aku lebih kecewa sama diri sendiri. Kenapa aku tidak bisa bahagia dengan pilihan hidupnya? Kenapa aku selalu membandingkan?" Marni duduk di samping. "Bu, Sari itu anak yang baik. Meski sering dihina, dia tidak pernah membenci ibu." Ratna menggeleng. "Besok aku akan melakukan sesuatu. Sesuatu yang mungkin keterlaluan. Tapi aku harus tahu. Aku harus tahu siapa yang paling tulus kepadaku." Marni bertanya dengan hati-hati. "Ibu mau apa?" Ratna menatap Marni. Matanya basah tapi penuh tekad. "Aku akan pura-pura sakit. Dan usaha rotiku akan kukatakan bangkrut. Aku akan pergi ke rumah mereka satu persatu. Aku ingin melihat apakah anak-anak yang selalu kubanggakan itu mau merawatku. Atau justru anak yang selalu kuhina yang akan membukakan pintu untukku." Marni terkejut. "Tapi Bu, apa tidak lebih baik jujur saja?" Ratna tersenyum pahit. "Jujur tidak akan membuatku tahu jawabannya. Biarlah mereka berpikir aku sudah tidak punya apa-apa. Lalu lihatlah siapa yang masih tinggal di sampingku." Malam semakin larut. Hujan mulai turun. Ratna berbaring di ranjangnya, memejamkan mata. Air matanya merembes pelan. Dia menggenggam foto kecil di bawah bantal. Foto Sari waktu masih balita, tengah tertawa lebar dengan kue ulang tahun di depannya. Ratna berbisik pelan, "Maafkan ibu, nak. Ibu akan menguji kalian. Dan ibu takut dengan hasilnya." Di luar, hujan deras mengguyur rumah besar itu. Seolah alam ikut menangisi drama yang akan dimulai pagi nanti. Ratna akhirnya tertidur dengan tangan masih memegang foto usang itu. Dan hari baru yang penuh rahasia dan kepalsuan siap bergulir. Pagi itu Ratna sudah berdiri di depan cermin. Wajahnya sengaja dibuat pucat dengan bedak tipis. Bibirnya sedikit bergetar, bukan karena sakit, tapi karena degup jantung yang tidak karuan. Marni membantunya mengenakan kaos longgar dan rok kain yang sudah agak kusam. Tidak ada perhiasan. Tidak ada gelang emas atau kalung berlian yang biasa melekat di tubuhnya. Marni bertanya pelan, "Bu, yakin akan pergi ke rumah Pak Andika dulu?" Ratna mengangguk. "Iya, Andika anak pertama. Anak yang paling kubanggakan. Selama ini dia selalu bilang sayang ibu. Selalu kirim uang setiap bulan. Selalu pamer di depan teman-temannya kalau dia anak berbakti. Sekarang saatnya aku lihat langsung." Marni hanya bisa menghela napas. Dia sudah menyiapkan taksi online yang akan mengantar Ratna ke rumah Andika di kawasan perumahan elit. Perjalanan memakan waktu 1 jam. Ratna duduk di jok belakang sambil memandang keluar jendela. Pikirannya melayang. Dia ingat bagaimana Andika kecil selalu merengek minta dibelikan mainan. Bagaimana Andika remaja lebih suka nongkrong dengan teman daripada membantu ibu. Tapi Ratna tetap memujanya karena Andika pintar, karena Andika bisa menjadi kebanggaan. Taksi berhenti di depan gerbang besar warna putih. Rumah Andika megah dengan 2 lantai. Halaman depan dihiasi tanaman bonsai dan air mancur kecil. Ratna membayar taksi, lalu berjalan perlahan menekan bel.
Pembantu rumah tangga Andika membuka pintu. Wajahnya sedikit heran melihat Ratna yang berdiri dengan koper kecil dan penampilan lusuh. "Selamat pagi, Bu Ratna. Ibu datang sendiri?" Ratna tersenyum tipis. "Iya, Nok. Andika ada di rumah?" Pembantu itu mengangguk. "Tuan sedang sarapan. Silakan masuk." Ratna masuk ke ruang tamu. Aroma kopi dan roti bakar tercium harum. Andika duduk di meja makan dengan laptop terbuka di sampingnya. Istri Andika, Riri, sedang menyuapi anak bungsu mereka. Andika menoleh, lalu alisnya berkerut. "Ibu, kok ibu datang pagi-pagi? Ada apa?" Ratna duduk perlahan di sofa. Dia berusaha membuat suaranya lemah. "Nak, ibu mau cerita. Ibu sakit. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dokter bilang ibu harus istirahat total. Dan usaha roti ibu bangkrut. Mitra usaha ibu kabur membawa semua uang. Ibu tidak punya apa-apa lagi." Andika menghentikan sendoknya di udara. Matanya membulat. "Bangkrut? Masa, Bu? Bukannya usaha roti ibu lagi naik daun? Omzet miliaran?" Ratna menggeleng pelan. "Itu dulu. Sekarang semuanya habis. Ibu hanya punya rumah besar itu, tapi sudah mau ibu jual untuk bayar utang. Ibu minta tolong, Nak. Bolehkah ibu tinggal sementara di sini? Ibu butuh dirawat." "Diam." Andika menatap Riri. Riri membuang muka. Suasana ruang tamu yang tadinya hangat berubah menjadi canggung. Andika meletakkan sendoknya. Dia menghela napas panjang. "Bu, begini." Andika mulai berbicara dengan hati-hati. "Rumah ini kecil, Bu. Kamar cuma 3. 1 untuk aku dan Riri, 1 untuk anak-anak, 1 lagi untuk pembantu. Tidak ada kamar kosong." Ratna diam. Dia tahu rumah ini besar. Ada kamar tamu di lantai 2 yang luas. Tapi dia tidak ingin membantah. Dia hanya menunduk. Andika melanjutkan. "Lagi pula, Bu, aku sibuk. Pekerjaanku sangat padat. Bisa lembur sampai malam. Riri juga sibuk dengan anak-anak dan kegiatannya di komunitas arisan. Tidak ada yang bisa merawat ibu dengan baik." Riri ikut angkat bicara. "Ibu, maaf ya. Bukan kami tidak sayang sama ibu. Tapi kami benar-benar tidak punya waktu. Apalagi kalau ibu sakit dan perlu perhatian ekstra. Kami takut ibu malah tidak terurus di sini." Ratna menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Bukan karena sakit pura-pura, tapi karena sakit sungguhan. Sakit hati. Anak yang selalu dibanggakan, yang selalu dia bela-belakan, yang selalu dia utamakan dalam segala hal, kini menolaknya dengan alasan kesibukan. Andika berdiri dan mendekati ibunya. Dia duduk di samping Ratna. Nadanya berubah menjadi lebih lembut, tapi tetap terdengar seperti negosiasi. "Bu, bagaimana kalau ibu masuk panti jompo saja? Ada panti jompo mewah di daerah selatan. Fasilitasnya lengkap. Ada perawatnya. Makanan enak. Saya yang bayar. Ibu tidak perlu pusing soal biaya." Ratna mendongak. Matanya berkaca-kaca. "Kamu mau mengirim ibu ke panti jompo?" Andika menggaruk kepalanya. "Bukan mengirim, Bu. Tapi memastikan ibu mendapatkan perawatan terbaik. Karena kami tidak mampu merawat ibu sendiri. Bukannya kami tidak sayang. Tapi kami punya tanggung jawab dengan keluarga kecil kami." Riri menimpali. "Iya Bu. Lagi pula bukannya ibu punya 3 anak? Mungkin Sari bisa merawat ibu. Dia kan di rumah terus. Tidak sibuk seperti kami." Ratna menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya pecah. Bukan tangis pura-pura, tapi tangis nyata. Dia menangis karena kecewa. Karena baru sekarang dia melihat wajah asli anak yang selalu dia bela-belakan. Andika agak panik melihat ibunya menangis. "Sudah Bu, jangan nangis. Nanti tetangga dengar. Aku janji akan cek ke panti jompo pilihan terbaik. Ibu akan nyaman di sana. Dan aku tetap akan mengunjungi ibu kalau ada waktu luang." Kata "kalau ada waktu luang" itu seperti pisau yang menusuk jantung Ratna. Dia tahu Andika. Andika tidak akan punya waktu luang. Pekerjaannya selalu lebih penting. Telepon dari klien selalu lebih mendesak daripada telepon dari ibu. Ratna berdiri perlahan. Tubuhnya sedikit goyah. "Baiklah, Nak. Maaf sudah merepotkan. Ibu akan coba ke tempat lain dulu. Ibu pamit." Andika tidak menghalangi. Dia hanya berkata, "Hati-hati di jalan, Bu. Saya antar ke pintu." Ratna berjalan menuju pintu. Koper kecilnya dibawa dengan tangan gemetar. Sebelum keluar, dia mendengar bisikan dari arah dapur.
Suara Andika berbisik pada Riri, enaknya ibu masih punya rumah besar. Lumayan kalau dijual. Kita bisa minta bagian. Ratna berhenti sejenak. Dadanya terasa hancur. Dia tidak menoleh. Dia terus melangkah keluar. Gerbang besar itu tertutup di belakangnya. Taksi online yang dipanggil Marni sudah menunggu. Ratna duduk di jok belakang. Air matanya jatuh deras. Supir taksi bertanya, "Ibu mau kemana?" Ratna menjawab dengan suara parau, "Ke rumah sakit besar di pusat kota. Rumah sakit tempat anak kedua saya bekerja." Dia menekan dadanya. Bukan jantung yang sakit, tapi perasaan yang hancur berkeping-keping. Dan dia masih harus melanjutkan pengujian ke anak kedua, Dina, sang dokter cantik. Apakah jawaban Dina akan sama kejamnya? Atau justru lebih menyakitkan? Ratna menggenggam erat ujung bajunya. Perjalanan baru saja dimulai, dan lukanya sudah begitu dalam. Taksi melaju meninggalkan perumahan mewah tempat Andika tinggal. Ratna duduk di jok belakang dengan kepala menunduk. Air matanya masih sesekali jatuh. Dia mengusap pipinya dengan punggung tangan. Hatinya masih berdenyut sakit mengingat bagaimana Andika dan menantunya dengan halus menolaknya. Bahkan tawaran panti jompo terlintas lagi di benaknya. Panti jompo, sebuah tempat yang selama ini Ratna anggap sebagai buangan bagi orang tua yang tidak diinginkan anaknya. Supir taksi menoleh sekilas. "Ibu sehat? Mau saya antarkan ke rumah sakit terdekat?" Ratna menggeleng pelan. "Tidak, Mas. Saya memang mau ke rumah sakit. Anak saya dokter di sana. Saya mau ketemu dia." Supir itu mengangguk dan terus melaju. Perjalanan menuju rumah sakit besar di pusat kota memakan waktu 40 menit. Ratna tiba di lobi rumah sakit yang dingin dengan pendingin udara yang menyengat. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Suara sepatu perawat dan pasien yang lalu lalang menambah suasana sibuk. Ratna berjalan menuju meja informasi. "Nama anak saya Dina. Dokter Dina. Ruang praktiknya di mana?" Petugas administrasi tersenyum ramah. "Dokter Dina sedang ada jadwal konsultasi di lantai 3. Bu, silakan naik lift." Ratna mengangguk. Dia berjalan pelan menuju lift. Koper kecilnya dibawa dengan susah payah. Sesampainya di lantai 3, dia melihat ruang praktik dengan papan nama besar. Dr. Dina Anggraini, SPPD Spesialis Penyakit Dalam. Ratna duduk di kursi kayu di luar ruangan. Dia menunggu. Menunggu lama. Lebih dari 1 jam. Pasien keluar masuk. Beberapa perawat bolak-balik membawa berkas. Ratna mulai gelisah. Perutnya keroncongan. Dia belum sarapan pagi ini. Akhirnya pintu ruang praktik terbuka. Dina keluar sambil melepas stetoskop dari lehernya. Wajahnya cantik dengan riasan tipis yang rapi. Jas putih dokter membuatnya terlihat anggun. Dia sedang berbicara dengan seorang perawat tentang jadwal operasi pasien. "Dina." Ratna memanggil dengan suara lirih. Dina menoleh. Matanya membulat sesaat. "Ibu? Kok ibu di sini? Ada apa? Kenapa ibu bawa koper?" Ratna berdiri. Tubuhnya terasa peyang. Dia mendekati Dina. "Nak, ibu mau bicara. Ibu sakit. Usaha roti ibu bangkrut. Ibu tidak punya apa-apa lagi. Ibu minta tolong bolehkah ibu tinggal sebentar di rumahmu?" Dina terdiam. Matanya menyipit. Dia menatap ibunya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Penampilan Ratna yang lusuh dan pucat jelas membuat Dina ragu. Dina menarik tangan ibunya ke sudut lorong yang lebih sepi. Suaranya berbisik. "Bu, ibu serius? Bangkrut? Usaha roti yang omzet miliaran itu bangkrut?" Ratna mengangguk. "Iya, nak. Mitariku kabur bawa uang. Semua habis. Ibu cuma punya rumah besar yang sudah mau dijual buat bayar utang. Sekarang ibu sakit. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ibu butuh dirawat." Dina menghela napas panjang. Dia memijat keningnya. "Bu, aku mengerti. Tapi ibu lihat sendiri keadaanku. Aku dokter. Praktikku dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kadang aku juga dapat shift malam di ruang rawat inap. Aku tidak mungkin merawat ibu sepanjang hari." Ratna berkata pelan. "Ibu tidak minta banyak, nak. Ibu cuma butuh tempat tinggal sementara. Ibu bisa bantu bersih-bersih, masak, apapun." Dina menggeleng cepat. "Tidak bisa, Bu. Rumahku kecil. Lagi pula ada suamiku dan anak-anak. Mereka butuh privasi. Kalau ibu tinggal di sana, semua jadi berantakan. Apalagi ibu sakit. Nanti malah tambah repot." Ratna menunduk. Jari-jarinya gemetar memegang gagang koper.
Dina melanjutkan dengan nada yang sedikit lebih lembut tapi tetap tegas. Bu, dengarkan aku. Aku tahu ini kedengarannya kasar. Tapi ini yang terbaik. Ibu harus masuk panti jompo saja. Ada panti jompo yang bagus di daerah timur kota. Fasilitas lengkap. Dokter jaga 24 jam. Aku bisa cek ibu seminggu sekali. Lebih terjamin daripada ibu tinggal di rumahku yang tidak ada orangnya. Ratna mendongak. Matanya berkaca-kaca. Kamu juga? Kakakmu juga bilang begitu. Kamu juga mau kirim ibu ke panti jompo? Dina menghela napas. Bu, bukan mengirim. Itu solusi terbaik untuk kondisi ibu sekarang. Aku dan Mas Andika sibuk. Tidak ada yang bisa merawat ibu dengan benar. Ibu butuh perawatan profesional. Bukan perawatan asal-asalan dari anak yang tidak punya waktu. Ratna terdiam. Dadanya terasa ditekan batu besar. Dina yang selalu dia banggakan di depan teman-teman. Dina yang setiap tahun dia belikan perhiasan mahal untuk ulang tahun. Dina yang fotonya selalu dia pajang di ruang tamu. Sekarang menolaknya dengan alasan kesibukan. Dina melihat jam tangannya. Bu, aku harus kembali ke ruang praktik. Ada pasien yang menunggu. Ini nomor telepon panti jompo yang bagus. Ibu bisa hubungi sendiri atau aku bantu hubungi. Dina mengeluarkan kartu nama dari saku jas putihnya. Dia menyodorkannya ke Ratna. Ratna menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca tulisan di kartu itu. Panti Ureda Harapan Indah. Fasilitas bintang 4. Dina sudah berbalik. Dia melangkah cepat meninggalkan ibunya di lorong. Ratna masih berdiri di tempatnya. Air matanya jatuh lagi. Dia memegang kartu itu erat-erat. Sebelum Dina masuk ruang praktik, Ratna memanggil sekali lagi. Dina, ibu hanya ingin tanya. Kalau suatu hari nanti ibu benar-benar tidak punya apa-apa dan sakit parah di jalanan, kamu akan jemput ibu atau tetap suruh ibu ke panti itu? Dina berhenti. Dia tidak menoleh. Hanya bahunya yang terlihat naik turun menarik napas. Lalu dia berkata tanpa menoleh. Bu, jangan buat drama di sini. Ini rumah sakit. Banyak orang. Nanti aku cek ibu kalau sempat. Pintu ruang praktik tertutup. Ratna mendengar suara bantingan pintu yang pelan namun terasa keras menghantam dadanya. Ratna berjalan terhuyung menuju bangku panjang di ujung lorong. Dia duduk di sana. Tubuhnya lemas. Dia memandangi kartu nama di tangannya. Lalu dia meremasnya. Kertas itu kusut di genggamannya. Seorang perawat muda lewat dan melihat Ratna yang tampak pucat. Ibu tidak apa-apa? Mau saya panggilkan dokter? Ratna menggeleng. Tidak, nak. Saya hanya sedang menunggu anak saya. Tapi sepertinya dia sedang sibuk. Perawat itu tersenyum simpati lalu pergi. Ratna duduk sendirian. Dia mengingat kembali semua momen. Dina kecil yang selalu sakit-sakitan, selalu dia jaga di tengah malam. Dina remaja yang dibelikan mobil mewah untuk antar jemput kuliah. Dina yang pernikahannya dia biayai habis-habisan. Dan sekarang balasannya adalah sebuah kartu nama panti jompo dan janji akan dicek kalau sempat. Ratna menutup wajahnya. Dia menangis dalam diam. Tidak ada yang menghampiri. Tidak ada yang peduli dengan perempuan tua lusuh dengan koper kecil di sudut lorong rumah sakit itu. Setelah setengah jam, Ratna berdiri. Kakinya lemas. Tapi dia harus melanjutkan. Masih ada satu anak yang belum dia datangi. Sari, anak bungsu yang selalu dia hina. Anak bungsu yang hanya ibu rumah tangga dengan suami pegawai rendahan. Anak bungsu yang selama ini selalu dianggap paling tidak berguna oleh Ratna. Ratna berjalan menuju lift. Dia menekan tombol lantai dasar. Di dalam lift dia berdiri termenung. Pikirannya bertanya-tanya. Akankah Sari juga menolaknya? Akankah Sari yang paling sering dia sakiti hatinya itu juga akan mengirimnya ke panti jompo? Atau mungkin Sari sudah terlalu sakit hati dan tidak akan mau membuka pintu? Lift terbuka di lantai dasar. Ratna keluar. Dia berjalan menembus lobi rumah sakit yang dingin. Di luar, matahari mulai naik tinggi. Sinar matahari menyilaukan matanya. Dia mengeluarkan ponsel dari saku celana. Jari-jarinya gemetar membuka aplikasi taksi online. Dia mengetik alamat tujuan. Alamat rumah Sari. Rumah mungil di pinggiran kota. Rumah yang dulu dia ejek sebagai gubuk. Supir taksi tiba 5 menit kemudian. Ratna naik ke dalam mobil. Sebelum pintu tertutup, dia menoleh sekali lagi ke arah rumah sakit. Gedung megah itu menjulang tinggi. Di salah satu lantainya, Dina sedang sibuk melayani pasien. Ratna bergumam dalam hati. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku akan menemui anak bungsuku. Aku takut.
Aku takut dia akan membalaskan semua sakit yang pernah aku berikan. Tapi aku harus tahu. Aku harus tahu siapa yang paling tulus. Mobil melaju meninggalkan rumah sakit. Ratna menggenggam erat ponselnya. Dia tidak tahu apa yang akan ditemukan di rumah Sari. Apakah dia akan diterima dengan hangat atau justru diusir? Apakah Sari akan menangis melihatnya atau justru tertawa puas? Perjalanan menuju pinggiran kota terasa sangat panjang. Dan ketakutan Ratna semakin membesar setiap menitnya. Perjalanan menuju rumah Sari memakan waktu hampir 2 jam. Taksi yang ditumpangi Ratna keluar dari jalan raya besar, masuk ke jalan kecil yang sempit, lalu berbelok ke gang yang hanya muat 1 mobil. Rumah-rumah di pinggiran kota itu tampak sederhana. Banyak yang dindingnya bercat pudar dan atapnya dari seng. Ratna duduk di jok belakang dengan perasaan campur aduk. Genggamannya pada gagang koper kecil semakin erat. Dia menatap keluar jendela, melihat anak-anak bermain di selokan, ibu-ibu berjualan gorengan di pinggir jalan. Udara di sini panas dan berdebu. Sangat berbeda dengan rumah megahnya yang ber-AC dan taman yang asri. Mobil taksi berhenti di depan sebuah gang yang lebih sempit. Supir taksi menoleh ke belakang. "Maaf, Bu, mobil tidak bisa masuk. Rumah yang Ibu cari ada di ujung gang. Ibu harus jalan kaki sekitar 50 meter." Ratna membayar dan turun. Dia berdiri di mulut gang. Kopernya kecil, tapi terasa berat karena isinya hanya pakaian seadanya. Dia menarik napas panjang. Langkah kakinya terasa ragu. Di kepalanya, ingatan tentang Sari berputar seperti film. Sari kecil yang selalu tersenyum meski jarang mendapat perhatian. Sari remaja yang pulang kuliah lalu langsung memasak untuk ibu karena Ratna sedang lelah mengurus usaha. Sari dewasa yang saat pernikahannya hanya dihadiri 10 orang karena Ratna bilang malu punya mantu pegawai rendahan. Ratna ingat betapa seringnya dia merendahkan Sari di depan Andika dan Dina. "Kamu lihat adikmu itu? Sarjana nganggur. Mending jadi pembantu saja." Kata-kata itu keluar dari mulut Ratna tanpa rasa bersalah. Tapi sekarang, berdiri di gang sempit ini, rasa bersalah itu muncul. Menghantam dadanya keras. Bagaimana kalau Sari menolaknya? Bagaimana kalau Sari mengusirnya dan berkata, "Ibu dulu menghina aku, sekarang ibu butuh aku?" Ratna bergidik membayangkan itu. Dia tahu dia pantas menerima balasan. Tapi dia tetap berharap. Ratna berjalan pelan. Gengnya sempit dan becek. Beberapa genangan air hujan kemarin masih tersisa. Dia menghindari genangan itu dengan susah payah. Kopernya sesekali tersangkut di batu kecil. Sampailah Ratna di depan sebuah rumah mungil. Dindingnya bercat hijau pudar. Pintu kayunya sederhana dengan jendela kaca kecil. Di halaman depan, ada beberapa pot tanaman cabai dan tomat yang ditanam rapi. Jemuran baju anak-anak terlihat di samping rumah. Suara tawa anak kecil terdengar dari dalam. Ratna berdiri di depan pintu. Tangannya terangkat hendak mengetuk, tapi ragu. Dia menurunkan tangan, lalu mengangkatnya lagi. Hatinya berdebar kencang. Pintu terbuka sebelum Ratna sempat mengetuk. Seorang anak perempuan balita berdiri di ambang pintu. Matanya bulat menatap Ratna. "Tante, cari siapa?" Dari dalam rumah, terdengar suara Sari. "Aira, siapa yang datang, Nak?" Sari keluar dari dapur sambil mengelap tangan dengan kain lap. Wajahnya sedikit berkeringat. Rambutnya diikat sederhana. Pakaiannya hanya kaos longgar dan celana pendek. Begitu matanya menatap sosok di depan pintu, gerakannya membeku. "Ibu?" Sari terkejut. Matanya membesar. Dia melihat koper kecil di samping ibunya. Dia melihat wajah Ratna yang pucat dan lusuh. Sari langsung menghambur ke depan. "Bu, kenapa ibu di sini? Ada apa? Kenapa ibu bawa koper? Kenapa ibu kelihatan begini?" Ratna berdiri diam. Bibirnya bergetar. Dia tidak tahu harus memulai dari mana. Rasa bersalah dan malu bercampur jadi satu. Akhirnya Ratna berkata dengan suara parau, "Sari, ibu sakit. Ibu bangkrut. Ibu tidak punya tempat tinggal lagi." Sari meraih tangan ibunya. Tangannya hangat. Ratna merasakan getaran kehangatan yang sudah lama tidak dia rasakan dari anak-anaknya. Sari berkata cepat, "Masuk dulu, Bu. Jangan di luar. Ayo." Sari menggandeng ibunya masuk ke dalam rumah. Ratna diantar duduk di kursi bambu di ruang tamu kecil. Ruangan itu sempit. Hanya ada sofa kecil, lemari kayu tua, dan televisi 14 inci di atas meja. Tapi semuanya bersih dan rapi. Sari berlari ke dapur. Dia kembali dengan segelas air putih. "Ini dulu, Bu. Minum."
Ibu pasti lelah. Ratna minum. Airnya dingin dan menyegarkan. Sari duduk di hadapan ibunya. Matanya menatap dengan cemas. Bu, cerita dari awal. Ibu sakit apa? Bangkrut bagaimana? Ratna menghela napas. Dia bercerita tentang mitra usaha yang kabur, tentang utang, tentang rumah yang akan dijual, tentang penyakit yang dideritanya. Semua itu bohong. Tapi Ratna pandai berpura-pura. Air matanya jatuh ketika dia berkata, ibu sudah datang ke rumah Andika dan Dina. Mereka tidak mau menerima ibu. Mereka mau kirim ibu ke panti jompo. Sari diam. Matanya berkaca-kaca. Dia meraih tangan ibunya dan menggenggamnya erat. Sari berkata dengan suara bergetar. Ibu mau tinggal di sini? Ratna terkejut. Dia tidak menduga pertanyaan itu datang begitu cepat. Maksud kamu, Sari? Kamu rela menerima ibu tinggal di rumah sekecil ini? Sari mengangguk. Tentu, Bu. Meski rumah ini kecil. Meski aku hanya ibu rumah tangga. Meski suamiku hanya pegawai rendahan. Tapi pintu rumahku selalu terbuka untuk ibu. Ibu adalah ibuku. Tidak ada alasan bagi seorang anak menolak ibunya yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan. Ratna menangis. Kali ini tangisnya nyata. Bukan pura-pura. Dia tidak menyangka jawaban itu akan keluar dari mulut Sari. Anak yang selalu dia rendahkan. Anak yang selalu dia sebut tidak berguna. Kini justru membuka pintu dan hatinya untuknya. Sari memeluk ibunya. Jangan nangis, Bu. Ibu di sini aman. Aku akan rawat ibu sebaik mungkin. Aku tidak punya uang banyak seperti kakak-kakak. Tapi aku punya hati dan waktu. Itu saja yang ibu butuhkan. Kan? Ratna terisak di bahu Sari. Dia tidak bisa berkata-kata. Hanya bisa mengangguk-angguk. Dari dalam kamar, Budi suami Sari keluar. Wajahnya kusam karena baru bangun tidur. Dia bekerja shift malam di percetakan. Begitu melihat Ratna, dia langsung tersenyum meski matanya masih sayu. Ibu datang? Selamat datang, Bu. Ada apa? Sari menjelaskan singkat. Ibu sakit. Ibu bangkrut. Ibu mau tinggal di sini sementara. Budi tidak berpikir panjang. Ya sudah, Bu. Saya tidur di ruang tamu saja. Kamar tidur untuk ibu. Nanti Sari yang merawat ibu. Ratna terharu. Anak ipar yang selama ini dia anggap rendah karena gaji kecil, ternyata memiliki hati yang besar. Ratna berkata lirih. Maafkan ibu, Budi. Dulu ibu sering bicara kasar tentang kamu. Budi tersenyum. Tidak usah dipikir, Bu. Itu masa lalu. Sekarang ibu sakit. Tugas kami merawat. Sari sudah sibuk membereskan kamar. Dia mengeluarkan kasur tipis dan mengganti spray dengan yang baru. Dia meletakkan bantal empuk dan selimut. Meski kamarnya sempit, Sari berusaha membuat ibunya senyaman mungkin. Aira? Anak Sari yang balita itu mendekati Ratna. Tante, Aira punya permen. Tante mau? Ratna tersenyum. Matanya basah. Dia menerima permen dari cucunya. Terima kasih, sayang. Sore itu Ratna berbaring di kamar Sari. Suara Sari yang sedang memasak di dapur terdengar merdu. Aroma sayur asem dan ikan goreng tercium harum. Budi sedang membantu Aira mengerjakan tugas menggambar. Ratna memejamkan mata. Dia membandingkan. Rumah Andika yang megah tapi pintunya tertutup untuknya. Praktik Dina yang mewah tapi hatinya dingin. Dan rumah Sari yang mungil, sederhana, penuh dengan keramahan dan kasih sayang. Air mata Ratna jatuh lagi. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Dan juga karena rasa bersalah. Selama bertahun-tahun dia salah menilai. Selama bertahun-tama dia menyakiti anak yang paling tulus. Ratna bergumam dalam hati. Maafkan ibu, Sari. Ibu akan tebus semuanya. Ibu akan buat semuanya benar. Di luar, hujan mulai turun. Rintik-rintik kecil membasahi atap seng rumah Sari. Suaranya berirama. Dingin malam mulai menyelimuti. Tapi di dalam rumah kecil itu, kehangatan kasih sayang mulai tumbuh. Ratna yang pura-pura sakit, mulai merasakan sakit yang sesungguhnya. Sakit hati karena telah mengabaikan cinta sejati yang selama ini ada di depan matanya. Dan Ratna berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, dia akan mengumpulkan semua anaknya. Dia akan membongkar semua kebohongan. Dan dia akan memberikan segalanya kepada anak yang paling pantas. Anak yang dia yakini paling tulus. Anak yang sekarang sedang sibuk memasak sayur asem untuknya di dapur sempit yang hangat. 3 minggu sudah Ratna tinggal di rumah mungil Sari. 3 minggu yang mengubah banyak hal dalam hatinya.
Pagi itu Ratna terbangun dengan suara azan subuh dari masjid kecil di ujung gang. Biasanya di rumah megahnya, dia terbangun oleh suara klakson mobil atau suara mesin pendingin udara yang berisik. Tapi di sini, dia terbangun oleh suara alam dan suara kehidupan sederhana yang hangat. Ratna masih berbaring di kasur tipis kamar Sari. Matanya menatap langit-langit rumah yang terbuat dari triplek. Di sudut kamar ada retak kecil yang jika hujan akan meneteskan air. Tapi Sari sudah menaruh ember di bawahnya. Ratna tersenyum kecil. Rumah ini kecil, tapi penuh dengan akal dan usaha. Dari luar kamar, terdengar suara Sari yang sudah bangun lebih awal. Suara kompor dinyalakan. Suara air mendidih. Suara sendok mengaduk bubur. Ratna mendengar Sari batuk pelan. 3 minggu merawat ibunya jelas membuat Sari kelelahan. Tapi tidak pernah sekalipun Sari mengeluh. Ratna duduk di ranjang. Kakinya masih pura-pura lemas karena sakit. Tapi sebenarnya dia sehat bugar. Rasa bersalah itu selalu menusuk setiap kali Sari membantunya ke kamar mandi. Setiap kali Sari menyuapinya makan. Setiap kali Sari mengelap keringat di dahinya. Sari masuk dengan senyum cerah meski mata berkantung. Pagi, Bu. Ibu sudah bangun? Aku buatkan bubur ayam kesukaan ibu. Ayo saya antar ke kamar mandi dulu. Ratna menggeleng. Tadi malam ibu mimpi aneh. Ibu bermimpi bisa jalan sendiri. Coba ibu coba. Ratna pura-pura berusaha berdiri. Dia berjalan pelan tanpa bantuan. Sari terkejut. Bu, ibu bisa jalan? Ratna tersenyum. Mungkin doa kamu yang membuat ibu sembuh sedikit. Atau mungkin karena udara di sini sehat. Sari bersyukur. Alhamdulillah. Bu, semoga ibu lekas sembuh total. Ratna berjalan sendiri ke kamar mandi. Di balik pintu, dia menutup wajahnya. Air matanya jatuh. Dia bergumam, "Ya Allah, ampuni aku. Aku berbohong pada anak yang paling tulus. Tapi aku harus melanjutkan ujian ini. Aku harus benar-benar yakin." Sepanjang hari Ratna mengamati Sari. Pagi itu setelah sarapan, Sari mencuci baju dengan tangan di belakang rumah. Airnya dari sumur. Sabun colek yang murah. Tangan Sari sudah kasar dan kemerahan. Ratna ingat dulu dia punya mesin cuci di rumah megahnya. Tapi Sari tidak pernah minta-minta. Setelah mencuci baju, Sari pergi ke pasar tradisional. Dia mengajak Ratna jalan-jalan perlahan. Di pasar, Sari menawar harga sayur dan tempe dengan sabar. Dia menghitung setiap 1.000 rupiah. Ratna melihat Sari mengeluarkan uang dari dompet kecil yang sudah lusuh. Beberapa lembar uang 5 ribuan dan 10 ribuan. Tidak ada uang merah muda seperti yang biasa Ratna lihat di dompet Andika dan Dina. Sari membeli ikan asin 1/4 kilogram. Bu, makan siang kita sederhana saja ya. Nanti malam suami saya gajian. Saya bisa beli ayam untuk ibu. Ratna menggeleng. Tidak usah, nak. Ibu makan apapun yang kamu masak. Di tengah pasar, Sari bertemu dengan teman lamanya. Teman itu bertanya, "Sari, ini siapa? Cantik sekali." Sari menjawab dengan bangga. "Ini ibuku. Beliau sedang sakit dan tinggal di rumahku." Temannya terkejut. "Bukannya kakak-kakakmu kaya? Kok ibumu tinggal di rumahmu yang kecil begini?" Sari tersenyum. "Tidak masalah. Yang penting ibu saya terawat dan bahagia." Ratna menunduk. Dia malu mendengar jawaban Sari. Sari tidak pernah mengeluh. Tidak pernah membandingkan. Tidak pernah menyalahkan ibunya karena warisan atau harta. Sepulang dari pasar, Sari memasak dengan riang. Dapur sempit itu berasap karena minyak goreng panas. Ratna duduk di ruang tamu sambil menggendong Aira, cucunya. Aira berceloteh tentang mainan barunya yang terbuat dari kardus bekas. "Tante, Aira punya pesawat. Bapak yang buat. Mau lihat?" Ratna tersenyum. Dia lihat pesawat kardus itu. Sederhana, tapi penuh cinta. Sore harinya, Ratna melakukan ujian kecil. Dia pura-pura batuk keras dan jatuh pingsan di kursi. Sari yang sedang menyetrika langsung panik. Bu. Sari mendekap ibunya. Ratna membuka mata perlahan, pura-pura sadar. Sari berkata dengan suara gemetar. "Bu, jangan buat saya takut. Saya takut kehilangan ibu." Ratna memegang tangan Sari. "Nak, ibu hanya ingin bertanya. Kalau suatu hari nanti ibu benar-benar lumpuh dan tidak bisa apa-apa, kamu masih mau merawat ibu?" Sari menatap mata ibunya. Matanya berkaca-kaca. "Bu, ibu melahirkan saya. Ibu menyusui saya. Ibu membiayai sekolah saya sampai sarjana. Tidak ada hutang yang lebih besar dari itu.
Saya akan merawat ibu sampai akhir hayat ibu. Sederhana atau mewah, tidak masalah. Yang penting saya bersama ibu. Ratna menangis. Dia memeluk Sari. Ibu minta maaf. Ibu minta maaf karena dulu sering menghina kamu. Ibu minta maaf karena lebih bangga sama kakak-kakakmu. Sekarang ibu tahu. Kamu yang paling tulus, nak. Sari ikut menangis. Tidak usah minta maaf, Bu. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya hanya ingin ibu sehat dan bahagia. Malam harinya, Budi pulang kerja. Dia membawa gaji bulanannya. Uangnya tidak seberapa, tapi dia memberikan sebagian untuk Sari. Bu, ini buat belanja minggu ini. Kalau kurang bilang, nanti saya cari tambahan dengan jaga malam. Ratna melihat semua itu. Hatinya tersayat. Selama ini dia hidup dalam kemewahan. Tapi di rumah kecil ini, dia menemukan kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan hati. Saat Sari dan Budi tidur, Ratna duduk sendiri di ruang tamu. Bulan purnama bersinar dari balik jendela. Ratna mengeluarkan ponselnya. Dia menekan nomor notaris langganannya. Halo, Pak Notaris. Saya Ratna. Saya ingin mengubah surat wasiat saya. Besok tolong datang ke rumah anak bungsu saya. Saya akan berikan semuanya padanya. Notaris itu terkejut. Semuanya? Bu? Bagaimana dengan anak pertama dan kedua? Ratna menjawab tegas. Mereka hanya mendapat sedikit. Saya sudah melihat siapa yang benar-benar peduli. Setelah menutup telepon, Ratna menghela napas. Dia tahu badai akan datang. Andika dan Dina pasti akan marah besar. Tapi Ratna sudah bulat. Dia tidak peduli. Yang dia inginkan sekarang adalah keadilan untuk Sari. Tapi Ratna belum tahu bahwa Marni, pembantunya yang setia, diam-diam sudah memberitahu Andika tentang pura-pura sakit ini. Dan di kejauhan, di rumah megahnya, Andika sedang menelepon Dina. Dina, ibu pura-pura sakit. Aku dapat kabar dari Marni. Ibu sehat. Usaha roti tidak bangkrut. Ibu hanya ingin menguji kita. Dina terkejut. Apa? Jadi semua ini akting? Kenapa ibu tega melakukan itu? Andika berkata dengan nada dingin. Sekarang ibu ada di rumah Sari. Aku dengar ibu sudah panggil notaris. Kita harus segera bertindak sebelum surat wasiat diubah. Dina diam sejenak. Lalu berkata, besok pagi aku ke rumah Sari. Kita hadapi ibu bersama. Telepon ditutup. Malam semakin larut. Di rumah mungil Sari, Ratna tertidur dengan tenang. Dia tidak tahu bahwa konspirasi sedang dibangun. Dan bahwa anak-anak yang dulu menolaknya, kini justru akan datang karena takut kehilangan warisan. Bukan karena cinta, tapi karena harta. Pagi akan segera tiba, dan pertempuran baru akan dimulai. Pagi itu Sari bangun lebih awal dari biasanya. Ada firasat aneh di hatinya. Semalam dia mendengar ibunya berbicara di telepon dengan suara pelan. Sari tidak sengaja mendengar kata notaris dan surat wasiat. Tapi dia memilih untuk tidak bertanya. Sari bukan tipe orang yang suka mencampuri urusan harta. Ratna juga bangun dengan semangat berbeda. Pagi ini dia sengaja mandi sendiri tanpa bantuan Sari. Wajahnya segar. Matanya bersinar. Sari yang melihat keanehan itu hanya tersenyum. Mungkin ibu benar-benar mulai sembuh, pikir Sari. Sarapan pagi berlangsung sederhana. Nasi putih, telur dadar, dan sambal terasi. Ratna makan dengan lahap. Tidak seperti minggu-minggu sebelumnya yang selalu pura-pura tidak nafsu makan. Sari senang melihat ibunya lahap. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pukul 9 pagi, sebuah mobil mewah hitam berhenti di depan gang. Tidak bisa masuk ke dalam, dua orang pria berjas rapi turun dan berjalan kaki menuju rumah Sari. Mereka membawa tas kerja dan sebuah amplop coklat tebal. Sari yang sedang menyapu halaman melihat kedatangan mereka. Selamat pagi, Ibu Sari. Kami dari kantor notaris. Ibu Ratna yang memanggil kami. Sari terkejut. Silakan masuk. Ratna sudah duduk di kursi bambu ruang tamu. Wajahnya serius. Dia menerima amplop dari notaris itu dan membacanya perlahan. Sari berdiri di samping, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Notaris, ini sudah siap? Ratna bertanya. Siap, Bu. Tinggal ibu tanda tangani. Ratna mengangguk. Dia meminta Sari duduk di sampingnya. Nak, ibu mau jujur. Ibu tidak sakit. Ibu tidak bangkrut. Usaha roti ibu masih berjalan dengan omset miliaran. Semua ini hanya ujian. Sari terdiam. Wajahnya berubah. Bukan marah, tapi terlihat sangat kecewa. Air matanya mulai menggenang. Bu,
Jadi selama 3 minggu ini ibu hanya pura-pura? Ibu membuat saya khawatir. Ibu membuat saya begadang. Ibu membuat suami saya tidur di ruang tamu. Semua hanya ujian? Ratna meraih tangan Sari. Maafkan ibu, nak. Ibu harus tahu siapa yang paling tulus. Ibu sudah kecewa dengan kakak-kakakmu. Mereka menolak ibu. Mereka mau kirim ibu ke panti jompo. Tapi kamu menerima ibu dengan tangan terbuka. Kamu merawat ibu dengan tulus. Ibu bangga padamu. Sari menangis. Tapi bu, kenapa harus bohong? Cukup ibu bilang terus terang. Ratna menggeleng. Kalau ibu jujur, mereka tidak akan menunjukkan wajah aslinya. Ibu butuh kepastian. Dan sekarang ibu sudah punya kepastian. Ratna mengambil pena. Dia menandatangani surat wasiat baru di hadapan notaris dan 2 orang saksi. Surat itu berisi bahwa seluruh aset usaha roti, rumah mewah, tanah, dan semua kekayaan Ratna yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah akan diwariskan kepada Sari, anak bungsunya. Andika dan Dina masing-masing hanya mendapat 5% dari total kekayaan. Sari terkejut. Bu, ini terlalu banyak. Saya tidak pantas. Ratna menatap Sari. Kamu pantas, nak. Bukan karena kamu miskin atau karena kamu ibu rumah tangga. Tapi karena hatimu. Kamu satu-satunya yang tidak melihat ibu sebagai harta. Kamu melihat ibu sebagai ibu. Pak Notaris menyimpan surat itu ke dalam tas kerja. Baik, Bu. Surat wasiat ini sudah sah. Kami simpan di kantor. Mereka pamit dan pergi. Rumah kecil itu kembali sunyi. Sari masih duduk termenung. Ratna memeluknya. Ibu sayang kamu, nak. Maafkan kebohongan ibu. Sari tidak menjawab. Dia hanya menangis di bau ibunya. Hatinya campur aduk. Senang karena ibunya tidak benar-benar sakit. Sedih karena selama ini ibunya berbohong. Kecewa karena ibunya tega menguji anak-anaknya dengan cara seperti itu. Tapi Sari adalah Sari. Dia tidak pernah menyimpan dendam. Setelah menangis cukup lama, dia mendongak. Bu, saya maafkan ibu. Tapi tolong lain kali jangan bohong lagi. Ratna mengusap air mata Sari. Ibu janji. Sementara itu di rumah megahnya, Andika sedang gelisah. Marni, pembantu Ratna, sudah memberinya kabar bahwa notaris datang ke rumah Sari pagi ini. Andika langsung menelepon Dina. Dina, kita harus segera ke sana. Ibu sudah tanda tangan surat wasiat baru. Aku yakin isinya tidak adil. Dina menjawab dengan suara tegang. Aku sudah di jalan. Kita ketemu di rumah Sari. 1 jam kemudian, sebuah mobil mewah lain berhenti di mulut gang. Andika dan Dina turun dengan wajah berang. Mereka berjalan cepat menuju rumah Sari. Tanpa mengetuk, Andika langsung membuka pintu. Sari terkejut. Kak Andika? Kak Dina? Andika tidak menggubris Sari. Matanya langsung tertuju pada Ratna yang duduk tenang di kursi. Ibu, kami tahu semuanya. Ibu pura-pura sakit. Ibu pura-pura bangkrut. Ibu hanya ingin menguji kami. Ratna tidak bergeming. Pintar sekali kalian. Siapa yang bilang? Marni? Dina menyela. Tidak penting siapa yang bilang. Yang penting ibu sudah mengubah surat wasiat. Benar? Ibu berikan semuanya pada Sari? Ratna mengangguk tenang. Benar. Sari mendapat hampir semuanya. Kalian masing-masing 5%. Andika tertawa sinis. 5%? Ibu gila. Kami ini anak sukses. Kami yang membuat ibu bangga selama ini. Sari, apa jasanya? Hanya jadi ibu rumah tangga miskin. Ibu tega memperlakukan kami seperti ini. Ratna berdiri. Suaranya dingin. Jasamu? Kalian hanya membuatku bangga di depan orang lain. Tapi saat aku butuh kalian, kalian menolakku. Kalian mau kirim aku ke panti jompo. Sementara Sari, yang selalu aku hina, yang selalu aku rendahkan, dia membuka pintu rumahnya untukku. Dia merawatku tanpa pamrih. Itu jasanya. Dina maju selangkah. Wajahnya merah menahan amarah. Ibu, kami sibuk. Bukan berarti kami tidak sayang. Ibu tidak bisa membandingkan kesibukan kami dengan Sari yang tidak kerja. Ratna tertawa pahit. Kesibukan? Andika, saat aku datang ke rumahmu, kamu bilang rumahmu kecil padahal rumahmu lebih besar dari rumah ini. Kamu bilang tidak ada kamar kosong padahal ada kamar tamu di lantai 2. Dan kamu berbisik pada istrimu tentang menjual rumahku dan minta bagian. Aku dengar, nak. Aku dengar. Wajah Andika memucat. Dia tidak menyangka ibunya mendengar bisikannya dulu. Ratna menoleh ke Dina. Dan kamu, Dina?
dokter cantik yang selalu kubanggakan. Kamu memberi aku kartu nama panti jompo. Kamu bilang akan cek aku kalau sempat. Sempat. Satu kata yang menunjukkan betapa aku tidak penting bagimu. Dina terdiam. Matanya berkaca-kaca tapi bukan karena menyesal, melainkan karena marah dan malu. Andika menarik napas panjang. Bu, kami tidak akan diam saja. Kami akan menyewa pengacara. Kami akan menggugat surat wasiat ini. Ibu tidak waras saat membuat wasiat ini. Kami akan buktikan. Ratna tersenyum tenang. Silakan. Tapi ingat, nak, ada rekaman CCTV di rumah lamaku. Rekaman saat kalian bicara tentangku. Rekaman saat kalian menolakku. Rekaman saat kalian memilih panti jompo daripada ibumu sendiri. Aku sudah simpan semuanya. Andika dan Dina terhenyak. Mereka saling berpandangan. Kemarahan di wajah mereka mulai bercampur dengan ketakutan. Sari yang dari tadi diam akhirnya bersuara. Kak, ibu tolong jangan begini. Kita keluarga. Harta tidak sebanding dengan persaudaraan. Andika menoleh ke Sari. Matanya menyala. Kamu diam saja. Ini semua karena kamu. Kamu pasti sudah mempengaruhi ibu. Kamu yang paling untung dari semua ini. Sari mundur selangkah. Wajahnya sedih. Kak, aku tidak pernah minta apapun. Ratna berdiri di depan Sari. Jangan sentuh dia. Dia tidak salah apa-apa. Kalian yang salah. Kalian yang sombong. Kalian yang lupa pada ibu. Sekarang pergi dari sini. Aku tidak mau melihat kalian sampai kalian sadar. Andika menggertakkan gigi. Dia meraih tangan Dina. Ayo kita pulang. Ini belum selesai. Mereka berbalik dan pergi. Pintu rumah Sari tertutup dengan keras. Sari duduk lemas di kursi. Ratna memeluknya. Maafkan kakak-kakakmu, nak. Mereka belum mengerti arti ketulusan. Sari hanya diam. Air matanya jatuh lagi. Bukan karena harta, tapi karena keluarganya yang kini retak. Dan dia tidak tahu apakah celah ini masih bisa diperbaiki. Di luar, Andika dan Dina naik ke mobil dengan hati penuh amarah. Mereka sudah menghubungi pengacara langganan perusahaan. Perang saudara akan segera dimulai. Dan Ratna tahu itu. Tapi dia tidak gentar. Kebenaran ada di sisinya. Dan Sari, anak yang paling tulus, akan menjadi pemenangnya. 3 hari berlalu sejak pertemuan panas di rumah Sari. 3 hari yang penuh dengan ketegangan. Ratna masih tinggal di rumah mungil itu. Sari tetap merawat ibunya seperti biasa. Meski hatinya berat memikirkan perselisihan yang terjadi. Budi suami Sari berusaha menjadi penengah yang tenang. Tapi dia hanya pegawai rendahan. Kekuasaannya tidak sebanding dengan kakak ipar yang kaya raya. Pagi itu, Sari sedang menyiram tanaman cabai di halaman. Aira bermain pasir di sampingnya. Suasana tenang. Hingga 3 mobil hitam mewah berhenti di mulut gang. Bukan hanya 1 atau 2, tapi 3 mobil. Dari mobil pertama turun Andika dengan jas rapi dan wajah penuh amarah. Dari mobil kedua turun Dina dengan gaun mahal dan ekspresi dingin. Dari mobil ketiga turun 2 orang pria berjas dengan kacamata hitam. Mereka membawa tas kerja dan dokumen tebal. Pengacara. Andika benar-benar serius. Sari berdiri. Jantungnya berdebar kencang. Tangan yang memegang gayung air mulai gemetar. Kak Andika, Kak Dina, ada apa? Andika tidak menjawab. Dia berjalan melewati Sari tanpa menoleh. Langkahnya tegap menuju pintu rumah. Sari berusaha menghalangi. Kak, ibu sedang istirahat. Dina mendorong bahu Sari pelan tapi tegas. Minggir, Sari. Ini urusan serius. Pintu terbuka. Ratna sudah duduk di kursi bambu. Wajahnya tenang. Matanya menatap kedatangan anak-anaknya dengan ekspresi tidak terkejut. Seolah dia sudah menduga ini akan terjadi. Andika langsung meletakkan dokumen di atas meja kayu di depan Ratna. Bu, ini somasi dari pengacara kami. Kami menggugat surat wasiat yang ibu buat. Kami menganggap ibu tidak waras saat menandatangani surat itu. Kami juga punya saksi ahli psikologi yang akan membuktikan bahwa ibu mengalami tekanan mental dan stres berat sehingga tidak kompeten membuat keputusan hukum. Ratna mengambil dokumen itu. Dia membacanya perlahan. Tidak ada ekspresi marah. Tidak ada ekspresi sedih. Hanya ketenangan yang membuat Andika dan Dina justru gelisah. Ratna meletakkan dokumen itu kembali. Suaranya lirih tapi tegas. Jadi kalian menyebut ibumu sendiri gila? Dina menyahut cepat. Bukan gila, Bu. Tapi ibu dalam kondisi tertekan. Ibu baru saja kehilangan usaha. Ibu juga mengaku sakit parah.
Kondisi psikologis ibu tidak stabil. Itu alasan kami menggugat. Ratna tersenyum. Dia menatap Dina. Kamu dokter, Nak. Kamu tahu persis mana orang sakit secara psikologis dan mana yang sehat. Ibu sudah cek ke dokter spesialis jiwa minggu lalu. Ini hasilnya. Ratna mengeluarkan selembar surat dari saku bajunya. Surat keterangan sehat secara psikologis dari seorang profesor spesialis kejiwaan di rumah sakit tempat Dina bekerja. Dina meraih surat itu. Matanya membesar. Profesor Hartono? Beliau dosen saya dulu. Ratna mengangguk. Beliau yang memeriksa ibu. Hasilnya ibu sehat secara mental dan kompeten secara hukum. Silakan kalian buktikan sebaliknya jika mampu. Andika meraih surat itu dari tangan Dina. Dia membacanya berulang kali. Wajahnya semakin merah. Ini tidak mungkin. Ibu pasti sudah menyuap beliau. Ratna tertawa kecil. Menyuap profesor sekali berbeliau? Tidak, Nak. Ibu hanya datang dan memeriksakan diri. Karena ibu tahu kalian akan melakukan ini. Ibu sudah siap. Dina terdiam. Pengacara yang mereka bawa mulai terlihat gugup. Bukti dari Ratna terlalu kuat. Tapi Andika belum menyerah. Dia membentak. Ibu pikir dengan surat itu kami akan mundur? Kami punya bukti lain. Kami punya rekaman percakapan Marni yang mengatakan bahwa ibu sengaja pura-pura sakit untuk menjebak kami. Itu adalah tipu daya. Surat wasiat yang dibuat berdasarkan tipu daya bisa dibatalkan. Ratna berdiri. Matanya tajam. Tipu daya? Siapa yang memulai tipu daya? Ibu hanya ingin tahu siapa yang tulus. Dan kalian berdua gagal. Kalian memilih panti jompo. Kalian memilih kesibukan. Kalian memilih harta. Sekarang kalian marah karena harta itu akan berpindah tangan ke adik kalian yang paling kalian rendahkan. Itu saja. Sari yang dari tadi berdiri di pintu akhirnya melangkah masuk. Kak, Ibu, tolong dengarkan aku. Aku tidak mau harta ini. Aku tidak pernah minta. Biarlah surat wasiat itu dibatalkan. Aku rela asalkan keluarga kita damai lagi. Andika menoleh ke Sari. Matanya penuh kebencian. Diam, Sari. Jangan sok suci. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu sengaja merawat ibu agar dapat warisan. Kamu licik. Sari terkejut. Wajahnya pucat. Dia tidak menyangka kakaknya akan berkata sekasar itu. Bibirnya bergetar. Kak, aku tidak pernah. Cukup. Ratna memotong dengan suara keras. Rumah kecil itu mendadak hening. Ratna menatap Andika dan Dina bergantian. Kalian berdua keluar dari rumah ini sekarang. Ibu tidak mau bicara dengan orang-orang yang hanya peduli harta. Andika menggeleng. Tidak, Bu. Kami tidak akan pergi sebelum masalah ini selesai. Kami akan terus berjuang di pengadilan. Kami akan buktikan bahwa ibu tidak adil kepada kami. Ratna menghela napas panjang. Dia berjalan menuju lemari kecil di sudut ruangan. Dari dalam lemari itu dia mengeluarkan sebuah laptop tua. Dia meletakkannya di atas meja dan menyalakannya. Jari-jari Ratna yang sudah keriput menekan beberapa tombol. Lalu sebuah video muncul. Video itu adalah rekaman CCTV dari rumah Ratna. Tepatnya dari ruang tamu rumah megahnya. Tampak Andika dan istrinya Riri sedang duduk di sofa. Rekaman itu berisi suara bisikan Andika kepada istrinya. Syukurlah ibu masih punya rumah besar. Lumayan kalau dijual. Kita bisa minta bagian. Wajah Andika memucat. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Ratna membuka video lain. Kali ini rekaman dari ruang praktik Dina. Terdengar suara Dina di telepon. Ibu kan dulu punya banyak uang. Masa nggak ada tabungan? Biarkan saja ibu masuk panti. Kita bayar bulan pertama, habis itu cari alasan. Dina mundur selangkah. Matanya basah. Bukan karena menyesal, tapi karena malu luar biasa. Ratna menutup laptop. Masih ada banyak rekaman lain. Tapi cukup sampai di sini. Ibu tidak butuh pengadilan. Ibu punya bukti nyata. Kalian berdua tidak layak mendapat lebih dari 5%. Bahkan 5% itu pun karena ibu masih sayang kalian sebagai anak kandung. Andika menggertakkan gigi. Dadanya naik turun menahan amarah. Dia mengepalkan tangan. Ibu musuh bagi kami sekarang. Ratna tidak terpengaruh. Kalian yang memilih menjadi musuh ibu. Ibu hanya ingin ketulusan. Ibu tidak mendapatkannya dari kalian. Sekarang pergi. Jangan kembali sebelum kalian benar-benar menyesal dan minta maaf pada Sari. Dina menarik lengan Andika. Ayo, Kak. Tidak ada gunanya. Ibu sudah keras kepala. Mereka berjalan keluar. Sebelum meninggalkan rumah, Dina menoleh ke Sari.
Sari, semoga kamu bahagia dengan warisanmu. Tapi ingat, harta haram tidak akan membawa berkah. Sari hanya diam. Air matanya jatuh. Dia tidak mengerti mengapa kakak-kakaknya begitu berubah. Atau mungkin selama ini mereka memang seperti itu. Hanya saja Sari tidak pernah melihat karena terlalu sibuk dihina dan direndahkan. Mobil-mobil mewah itu pergi. Debu di gang kecil membubung. Rumah Sari kembali sunyi. Ratna duduk lemas di kursi. Dadanya sesak. Bukan karena sakit pura-pura, tapi karena sakit hati melihat pertengkaran yang terjadi. Sari mendekati ibunya. Bu, apa semua ini sepadan? Lebih baik surat wasiat itu saya kembalikan. Biar tidak ada perang. Ratna menggenggam tangan Sari. Tidak, nak. Bukan soal harta. Tapi soal keadilan. Selama ini ibu salah memperlakukanmu. Sekarang ibu benar. Ibu tidak akan mundur. Malam itu, Budi pulang kerja dan mendengar cerita dari Sari. Budi hanya diam. Lalu dia berkata, biarlah waktu yang menjawab, sayang. Yang penting kita tetap baik. Harta tidak akan masuk surga, tapi hati yang bersih akan. Ratna mendengar ucapan Budi dari kamar. Hatinya terharu. Menantu yang dulu dia anggap rendahan ternyata lebih bijak dari anak-anaknya yang bergelar sarjana dan dokter. Ratna berdoa dalam hati. Ya Allah, tunjukkan jalan yang terbaik untuk keluarga kami. Aku lelah dengan semua ini, tapi aku tidak bisa membiarkan Sari terus direndahkan. Dia yang paling tulus. Dia yang paling pantas. Di kejauhan, di rumah mewah Andika dan Dina duduk bersama pengacara mereka. Mereka menyusun strategi. Mereka tidak akan menyerang melalui jalur hukum lagi karena bukti Ratna terlalu kuat. Mereka akan menggunakan cara lain. Cara yang lebih licik. Media sosial. Mereka akan menyebarkan cerita bahwa Ratna adalah ibu yang tidak waras dan Sari adalah perebut harta. Malam semakin gelap. Badai belum reda. Malah akan semakin besar. Dan Ratna serta Sari belum tahu apa yang akan mereka hadapi besok. Tapi satu hal yang pasti, ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Meski harus melewati badai paling dahsyat sekalipun. 2 minggu berlalu sejak pertemuan panas di rumah Sari. 2 minggu yang penuh dengan teror dan tekanan. Andika dan Dina tidak tinggal diam. Mereka memang tidak bisa menyerang lewat jalur hukum setelah Ratna menunjukkan bukti rekaman CCTV dan surat keterangan sehat dari profesor kejiwaan. Tapi mereka menemukan celah lain. Jauh lebih kejam dari gugatan hukum. Mereka menyerang nama baik Sari dan Ratna melalui media sosial. Semuanya dimulai ketika sebuah akun anonim dengan nama pengguna Ibu Tega membagikan cerita panjang di platform media sosial. Cerita itu ditulis dengan gaya yang sangat emosional dan manipulatif. Isinya tentang seorang ibu tua yang tidak waras karena tekanan bisnis bangkrut. Ibu itu kemudian dimanipulasi oleh anak bungsunya yang hanya seorang ibu rumah tangga miskin agar mewariskan seluruh harta kepada anak bungsu tersebut. Sementara 2 anak kandung lainnya yang sukses dan selama ini membiayai hidup ibu mereka justru mendapat bagian yang tidak adil. Cerita itu viral dalam semalam. Ribuan komentar, ratusan ribu bagikan. Warganet yang tidak tahu duduk perkara sebenarnya langsung menghakimi. Mereka menyebut Sari sebagai anak durhaka, perebut harta, dan pengkhianat keluarga. Mereka menyebut Ratna sebagai ibu yang tidak waras dan tega pada anak-anaknya yang sukses. Sari baru tahu tentang viralnya cerita itu ketika seorang tetangga datang dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Sari, kamu lihat berita di media sosial? Namamu disebut-sebut. Katanya kamu merebut harta ibumu dari kakak-kakakmu. Sari terperangah. Dia segera membuka ponselnya. Ponsel murah dengan layar retak di sudutnya itu dia gunakan untuk membuka media sosial. Air matanya langsung jatuh melihat komentar-komentar kejam. Ada yang menyebutnya perampok. Ada yang menyebutnya parasit keluarga. Ada yang mendoakan agar usahanya gagal dan hidupnya sengsara. Sari tidak menangis karena hinaan itu. Tapi dia menangis karena ketidakadilan. Dia tidak pernah minta warisan. Dia bahkan sudah berkali-kali menawarkan untuk mengembalikan surat wasiat itu. Tapi kakak-kakaknya tetap tidak puas. Ratna yang melihat Sari menangis langsung mendekat. Ada apa, Nah? Sari menunjukkan ponselnya. Bu, lihat ini. Kak Andika dan Kak Dina pasti dibalik semua ini. Ratna membaca cerita itu. Wajahnya berubah dari sedih menjadi marah. Tangan yang keriput itu gemetar menahan amarah. Dia mengambil ponselnya dan langsung menelepon Andika. Telepon diangkat setelah beberapa kali dering. Andika, ini ibu. Kamu yang buat cerita di media sosial, kan? Kamu sengaja merusak nama baik adikmu sendiri?
Suara Andika di seberang terdengar tenang, bahkan sedikit mengejek. Ibu tidak punya bukti. Bisa saja orang lain yang buat. Mungkin karyawan ibu yang sakit hati. Ratna membentak. Jangan bohong, Andika. Ibu kenal gaya tulisan kamu. Kamu juga pakai Dina untuk menyebarkan. Ibu minta kalian hapus sekarang. Maaf, Bu. Kami tidak bisa menghapus apa yang bukan buatan kami. Lagi pula, biar publik tahu siapa Sari sebenarnya. Bukankah itu adil? Andika menutup telepon. Ratna mencoba menelepon Dina. Dina tidak mengangkat. Pesan singkat dari Dina masuk. Maaf, Bu, saya sedang ada pasien. Tidak bisa bicara sekarang. Ratna menjatuhkan ponselnya ke atas meja. Wajahnya pucat. Tubuhnya lemas. Ini bukan lagi masalah warisan. Ini sudah menjadi perang karakter. Andika dan Dina siap menghancurkan Sari hanya karena ego dan harta. Sari duduk di samping ibunya. Dia mengusap punggung Ratna pelan. Bu, jangan marah. Biarkan mereka. Aku tidak peduli dengan omongan orang. Yang penting aku tahu aku bersih. Budi yang baru pulang kerja langsung menghampiri istrinya. Aku sudah dengar, sayang. Aku akan backing kamu. Biar saya yang rendah ini, tapi saya tidak takut. Sari tersenyum kecil. Dia mencium kening Budi. Terima kasih, suamiku. Tapi Ratna tidak bisa diam. Dia sudah terlalu lama diam. Dia sudah terlalu lama membiarkan Andika dan Dina bertindak semena-mena. Ratna mengambil ponselnya lagi. Kali ini dia menelepon Marni, pembantunya yang dulu memberitahu Andika tentang kebohongan Ratna. Marni, kamu masih kerja di rumahku, kan? Ratna bertanya. Iya, Bu. Saya jaga rumah. Ratna berkata dengan suara dingin. Besok pagi, kamu buka semua rekaman CCTV yang ada. Kamu edit bagian yang menunjukkan Andika dan Dina menolak ibu. Kamu juga ambil rekaman saat Andika dan Dina mengancam ibu di rumah Sari minggu lalu. Kamu kirim semua ke nomor ini. Marni terkejut. Bu, apa ibu yakin? Nanti makin ramai. Ratna menjawab tegas. Biar ramai. Biar publik tahu siapa yang benar. Aku sudah lelah melindungi mereka. Sekarang giliran kebenaran yang bicara. Marni mengiyakan. Keesokan harinya, Marni mengirimkan kumpulan video pendek yang sudah diedit ke Ratna. Ratna kemudian mengunggahnya ke media sosial melalui akun lamanya yang sudah tidak aktif selama bertahun-tahun. Judul videonya sederhana. Inilah kebenaran tentang anak-anakku. Video pertama menunjukkan Andika dan istrinya Riri sedang duduk di sofa. Rekaman itu jelas menangkap suara Andika. Syukurlah ibu masih punya rumah besar. Lumayan kalau dijual. Kita bisa minta bagian. Video kedua menunjukkan Dina di ruang praktiknya. Biarkan saja ibu masuk panti. Kita bayar bulan pertama, habis itu cari alasan. Video ketiga adalah rekaman saat Andika dan Dina datang ke rumah Sari dan membentak-bentak ibu mereka sendiri. Ibu gila. Kami akan buktikan ibu tidak waras. Video itu meledak. Lebih dahsyat dari cerita anonim sebelumnya. Warganet yang tadinya membela Andika dan Dina kini berbalik arah. Mereka marah. Mereka kecewa. Mereka merasa dibohongi oleh akun anonim yang ternyata dibuat oleh Andika dan Dina sendiri. Komentar berdatangan. Ternyata anak yang kaya raya tapi tega mengirim ibu ke panti jompo. Anak bungsu yang miskin tapi tulus merawat ibunya. Ini pelajaran buat kita semua. Harta tidak menjamin ketulusan. Andika dan Dina panik. Mereka berusaha menghapus akun anonim itu. Tapi sudah terlambat. Banyak yang sudah menyimpan bukti. Perusahaan tempat Andika bekerja mulai memanggilnya. Mereka khawatir skandal ini akan merusak citra perusahaan. Rumah sakit tempat Dina bekerja juga mulai memberikan peringatan. Dokter yang baik harus punya akhlak yang baik. Malam itu, Andika dan Dina bertemu di rumah Andika. Wajah mereka pucat. Andika bicara dengan suara parau. Kita kalah, Dina. Ibu lebih kuat dari yang kita kira. Dina menunduk. Dia menangis. Bukan menangis karena menyesal. Tapi menangis karena takut. Takut reputasinya hancur. Takut praktiknya sepi. Takut suaminya malu. Lalu telepon Ratna berdering di ponsel Andika. Andika mengangkat dengan tangan gemetar. Halo, Bu. Suara Ratna terdengar dingin di seberang. Ibu masih sayang kalian sebagai anak. Tapi ibu tidak akan mentolerir kejahatan kalian lagi. Besok kalian datang ke rumah Sari. Kalian minta maaf di depan ibu dan adik kalian. Kalian umumkan di media sosial bahwa kalian salah. Atau ibu akan melanjutkan dengan laporan polisi. Pilih.
Andika dan Dina diam. Mereka tahu tidak ada pilihan lain. Mereka harus tunduk, atau hidup mereka akan hancur total. Baik, Bu. Besok kami datang. Telepon ditutup. Rumah mewah Andika terasa dingin. Di rumah mungil Sari, Ratna tersenyum kecil pada Sari. Besok kakak-kakakmu datang minta maaf, Nak. Sari hanya mengangguk. Wajahnya tidak terlihat senang. Dia justru sedih. Pertemuan besok bukanlah pertemuan yang penuh cinta. Itu pertemuan karena keterpaksaan. Tapi Sari tetap berharap. Dia berharap pertemuan itu akan menjadi awal dari perbaikan. Meski hatinya kecil, Sari percaya bahwa maaf yang tulus bisa menyembuhkan luka. Dan dia siap memaafkan. Seperti yang selalu dia lakukan. Selama ini, seumur hidupnya. Meski hatinya sering direndahkan, Sari tetap Sari. Anak bungsu yang paling tulus. Dan Ratna tahu itu. Ratna sangat tahu itu. Kini saatnya keadilan ditegakkan. Di hadapan semua anaknya. Besok adalah hari yang menentukan. Pagi itu hujan gerimis menyelimuti pinggiran kota. Rumah mungil Sari terasa lebih sesak dari biasanya. Bukan karena ukurannya, tapi karena beban hati yang akan dihadapi. Ratna sudah berdiri sejak subuh. Dia mematikan pura-pura sakitnya untuk selamanya. Pagi ini dia berdiri tegap, mengenakan pakaian terbaik yang dibawanya dari rumah megah dulu. Kain batik coklat tua dan kebaya lengan panjang. Wajahnya segar tanpa bedak pucat. Rambutnya disisir rapi. Sari membantu ibunya berdandan meski dengan perasaan campur aduk. Bu, apakah kakak-kakak benar-benar akan datang? Ratna mengangguk. Mereka tidak punya pilihan, Nak. Tapi ibu tidak ingin pertemuan ini karena keterpaksaan. Ibu ingin mereka benar-benar menyesal. Sari diam. Dia tidak tahu apakah penyesalan itu bisa dipaksa. Tapi dia hanya bisa berdoa. Pukul 9 pagi, 2 mobil mewah berhenti di mulut gang. Andika dan Dina turun bersama pasangan masing-masing. Riri istri Andika tampak enggan. Wajahnya cemberut. Suami Dina, seorang pengusaha muda, juga ikut dengan ekspresi datar. Mereka berjalan kaki menuju rumah Sari. Hujan rintik membasahi jas dan gaun mahal mereka. Pintu rumah Sari terbuka. Sari yang menerima dengan wajah teduh, meskipun hatinya berdebar. Silakan masuk, Kak. Andika melangkah masuk tanpa menatap Sari. Dina mengikutinya. Ruang tamu kecil itu penuh. Ratna duduk di kursi bambu. Di sampingnya ada Budi yang berdiri tegap meski hanya mengenakan kemeja lusuh. Di meja kayu di depan Ratna, sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat tua terlihat mencolok. Duduklah. Ratna menyuruh anak-anaknya duduk di sofa kecil yang sudah disiapkan. Andika dan Dina duduk di ujung sofa. Riri dan suami Dina berdiri di belakang. Andika membuka suara lebih dulu. Suaranya datar, tanpa emosi. Baik, Bu. Kami datang karena Ibu minta. Kami minta maaf jika ada kesalahan. Tapi jangan harap kami akan merestui surat wasiat itu. Ratna tersenyum pahit. Kamu datang untuk minta maaf atau untuk negosiasi ulang? Dik? Dina menyahut cepat. Kami minta maaf karena ibu merasa kami bersalah. Tapi kami tetap berpendapat bahwa pembagian warisan tidak adil. Kami anak yang sukses. Kami yang membuat ibu bangga selama ini. Kami pantas mendapat lebih dari 5%. Ruangan hening. Sari duduk di lantai dekat kaki ibunya. Matanya menunduk. Dia tidak ingin terlibat dalam perdebatan ini. Tapi hatinya perih mendengar kakak-kakaknya masih memperjuangkan harta. Ratna menghela napas. Dia menatap Andika dan Dina bergantian. Anak-anakku, ibu sudah memberi kalian kesempatan untuk introspeksi. Tapi kalian masih saja membanggakan kesuksesan kalian. Kalian lupa, kesuksesan kalian tidak lepas dari doa dan kerja keras ibu selama ini. Ibu yang biayai sekolah kalian. Ibu yang bayar kuliah kalian sampai lulus. Ibu yang belikan mobil saat kalian wisuda. Tapi saat ibu butuh kalian, kalian menghilang. Andika membantah. Bu, kami sibuk. Bukan berarti kami tidak peduli. Ratna menatap Andika tajam. Sibuk? Ibu datang ke rumahmu dalam keadaan sakit. Kamu bilang rumahmu kecil dan tidak ada kamar. Padahal kamar tamu di lantai 2 luas. Ibu dengar kamu bisik-bisik tentang menjual rumah ibu dan minta bagian. Itu yang kamu pikirkan saat ibumu sakit? Harta? Andika terdiam. Wajahnya memerah. Riri di belakangnya menunduk, tidak berani angkat bicara. Ratna beralih ke Dina. Dan kamu, Dina, dokter cantik yang ibu banggakan. Ibu datang ke rumah sakitmu. Kamu sibuk.
Ibu paham. Tapi kamu beri ibu kartu nama panti jompo. Kamu bilang akan cek ibu kalau sempat. Sempat. Ibu tidak butuh direcokin setiap hari. Ibu butuh perasaan bahwa ibu masih diingat, masih dicintai. Tapi kamu tidak memberi itu. Dina menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini bukan karena marah. Mungkin ada sedikit penyesalan. Tapi dia masih terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Ratna berdiri. Dia mengambil kotak kayu dari meja. Semua mata tertuju pada kotak itu. Kotak tua dengan ukiran bunga melati ditutupnya. Ratna membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya bukanlah perhiasan atau uang. Bukan surat wasiat atau dokumen penting. Tapi sepucuk surat usang yang sudah menguning, 3 lembar foto lama, dan sebuah gelang plastik anak-anak yang sudah pudar warnanya. Ratna mengeluarkan surat usang itu. Dia membacanya dengan suara lirih. Ini surat yang Andika tulis waktu kelas 2 sekolah dasar. Isinya, "Ibu, maaf aku nakal. Aku janji akan jadi anak baik. Aku sayang ibu." Ratna mengeluarkan foto pertama. Ini foto Dina waktu masih bayi. Ibu gendong. Dina tersenyum dengan 2 gigi seri yang baru tumbuh. Ratna mengeluarkan foto kedua. Ini foto Sari waktu umur 5 tahun. Dia memeluk ibu sambil menangis karena tidak mau lepas. Dan foto terakhir adalah foto ketiga anaknya bersama Ratna dan almarhum suaminya. Semua tersenyum bahagia. Ratna mengeluarkan gelang plastik itu. Dan ini gelang yang Sari buat dari manik-manik murah waktu dia kelas 1 sekolah dasar. Dia kasih ke ibu saat lebaran. Katanya, "Bu, ini hadiah dari uang jajan Sari. Ibu pasti cantik pakai ini." Air mata Ratna jatuh. Sari sudah menangis dari tadi. Andika dan Dina diam. Ada getaran di wajah mereka. Dada mereka sesak. Bukan karena harta, tapi karena ingatan. Ingatan tentang masa kecil, tentang cinta yang dulu begitu polos dan tulus. Ratna berkata dengan suara yang pecah, "Ibu tidak menyimpan semua ini karena harganya, tapi karena cinta. Ibu menyimpan ini puluhan tahun. Ibu mengingat semua kebaikan kalian meski kalian kecil-kecil dulu. Ibu korbankan segalanya untuk kalian. Tapi saat kalian besar, kalian lupa. Kalian lupa bahwa ibu juga butuh dicintai. Bukan dengan uang, tapi dengan kehadiran. Dengan perhatian." Andika menunduk. Tangannya gemetar. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Ratna melanjutkan, "Ibu tidak butuh puji-pujian bahwa kalian sukses. Ibu butuh anak-anak yang pulang, yang bertanya kabar, yang memeluk ibu tanpa melihat harta ibu. Sari memberikan itu. Dia tidak punya harta. Dia hanya punya hati. Dan hati itu cukup." Sari terisak. Dia berlutut dan memeluk kaki ibunya. "Bu, aku sayang ibu. Bukan karena harta. Tapi karena ibu adalah ibuku." Ratna membelai rambut Sari. "Ibu tahu, nak. Ibu tahu." Ruangan hening beberapa lama. Hujan di luar mulai reda. Suara tetesan air dari atap seng terdengar irama. Kemudian Andika berdiri. Wajahnya basah. Bukan karena hujan, tapi karena air mata. "Bu," Andika berbicara dengan suara tersendat. Saya minta maaf. Saya sadar saya sudah salah. Saya terlalu mencintai harta. Saya lupa pada ibu." Dina juga berdiri. Matanya sembab. "Bu, maafkan Dina." Dina sombong. Dina pikir keberhasilan Dina di dunia adalah segalanya. Tapi Dina lupa bahwa ibu adalah awal dari segalanya. Ratna menatap mereka. Air mata ibu juga mengalir. Tidak ada kebahagiaan yang sempurna selain melihat anak-anaknya kembali pada fitrah. Ratna mengangkat tangannya. "Ibu maafkan kalian. Tapi jangan hanya minta maaf di sini. Buktikan dengan perbuatan." Andika dan Dina mengangguk. Mereka berjalan mendekati Sari. Andika berlutut di depan adiknya. "Sari, maafkan kakak. Kakak sudah menghinamu. Kakak sudah menyakitimu. Kamu lebih baik dari kakak." Dina memeluk Sari. "Maaf, adik. Kakak iri dengan ketulusanmu. Kamu lebih kaya dari kakak. Bukan harta, tapi hati." Sari menangis dalam pelukan Dina. Dia sudah lama menunggu kata-kata ini. Bukan karena dia butuh pengakuan, tapi karena dia rindu memiliki kakak-kakak yang sayang padanya. Ratna duduk kembali. Dia menghela napas lega. Tapi pertemuan ini belum selesai. Ada satu hal lagi yang harus diumumkan. Ratna mengambil kotak kayu itu sekali lagi. Dia mengeluarkan lapisan dasar kotak yang ternyata bisa diangkat. Di bawah lapisan itu ada sebuah amplop coklat besar. Ini surat wasiat terbaru.
Ratna membuka amplop itu. Semua mata tertuju padanya. Jantung Andika dan Dina berdebar. Mereka sudah pasrah apapun isinya. Ratna mulai membaca. Dengan ini saya Ratna, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, menetapkan bahwa dia berhenti sejenak. Matanya menatap ketiga anaknya. Lalu dia melanjutkan. Seluruh aset usaha roti, rumah megah, tanah, dan semua kekayaan saya akan dibagi 3 sama rata. Masing-masing anak mendapat bagian yang sama. Andika, Dina, dan Sari terkejut. Sama rata? Setelah semua yang terjadi, Ratna tersenyum. Ibu tidak ingin ada lagi pertengkaran. Ibu ingin kalian rukun. Harta tidak akan masuk surga, tapi persaudaraan akan. Sari langsung memeluk ibunya. Terima kasih, Bu. Aku tidak butuh harta, tapi aku butuh keluarga yang utuh. Andika dan Dina saling memandang. Mereka kemudian merangkul Sari dan ibunya. 5 menit kemudian, Ratna mengeluarkan sebuah kotak kecil lain dari sakunya. Kotak hitam. Dia membukanya. Isinya bukan perhiasan, tapi kunci. Kunci rumah megah Ratna. Ratna memberikannya kepada Sari. Ini untukmu, Nak. Bukan karena kamu paling miskin, tapi karena kamu paling tulus. Kamu yang merawat ibu saat ibu pura-pura sakit. Kamu yang tidak pernah mengeluh. Rumah itu untukmu dan keluarga kecilmu. Sari menolak. Bu, tadi ibu bilang dibagi 3 sama rata. Ratna menggeleng. Itu untuk aset usaha dan tanah. Tapi rumah besar itu khusus untukmu. Ibu ingin tinggal di sana lagi. Dan ibu ingin kamu serta Budi dan Aira tinggal bersama ibu. Ibu tidak mau tinggal sendiri lagi. Sari menangis. Budi di belakangnya juga terharu. Andika dan Dina tidak keberatan. Mereka sudah belajar bahwa harta bukan segalanya. Ratna menghela napas panjang. Pertemuan ini berakhir dengan damai. Hujan berhenti. Matahari mulai muncul dari balik awan. Rumah mungil Sari yang sederhana itu menjadi saksi sebuah rekonsiliasi keluarga. Tapi Ratna belum menceritakan satu rahasia terakhir. Sebuah rahasia tentang kotak kayu itu yang sebenarnya masih menyimpan satu lapisan lagi. Di balik foto-foto lama dan surat usang, ada selembar kertas yang tidak pernah dibukanya. Kertas itu berisi pengakuan Ratna tentang sesuatu yang akan mengubah segalanya. Tapi itu bukan untuk hari ini. Mungkin tidak akan pernah dibuka. Karena Ratna sudah memutuskan untuk membawa rahasia itu hingga akhir hayatnya. Cinta dan ketulusan Sari telah cukup mengajarkannya arti keluarga sejati. Sore itu, Ratna memeluk ketiga anaknya. Rumah kecil itu penuh dengan tangis haru dan tawa. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Ratna merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta sekaya apapun. Ketenangan yang lahir dari cinta yang tulus dan dimaafkan. Keluarga yang sempat hancur karena uji harta, kini mulai menyatu kembali. Bukan karena warisan, tapi karena mereka akhirnya sadar bahwa tidak ada yang lebih berharga selain memiliki satu sama lain. Bab terakhir akan segera tiba. Dan di bab itu, Ratna akan menutup semua cerita dengan satu keputusan terakhir yang akan membuat semua anaknya menangis haru untuk yang terakhir kalinya. 3 bulan setelah pertemuan damai di rumah Sari, keluarga Ratna mulai menemukan ritme baru. Andika tidak lagi sibuk mengukur kesuksesan dari jumlah jam kerja. Dia mulai meluangkan waktu setiap akhir pekan untuk mengunjungi ibunya. Dina juga berubah. Dia meminta maaf pada pasien-pasiennya yang sempat terbengkalai karena sikapnya yang dingin. Bahkan Dina mulai mengajari Sari tentang kesehatan anak-anak secara gratis setiap kali mereka bertemu. Ratna pindah kembali ke rumah megahnya. Tapi tidak sendirian. Sari, Budi, dan Aira ikut tinggal bersamanya. Rumah besar yang dulu sunyi kini ramai dengan tawa Aira yang berlarian di halaman. Suara Budi yang memperbaiki keran yang bocor. Suara Sari yang memasak di dapur besar yang dulu hanya disentuh oleh pembantu. Ratna bahagia. Kebahagiaan yang tidak pernah dia rasakan saat masih sibuk menumpuk harta. Namun di balik kebahagiaan itu, Ratna menyimpan satu rahasia. Sebuah rahasia yang hanya dia dan Allah yang tahu. Kotak kayu tua yang dulu dia tunjukkan di rumah Sari ternyata memiliki 2 lapisan rahasia. Lapisan pertama berisi foto dan surat lama. Lapisan kedua berisi sebuah amplop putih. Dan ada lapisan ketiga yang paling rahasia. Lapisan yang tidak pernah dibuka oleh siapapun. Suatu malam, setelah semua anak pulang dari kunjungan mingguan, Ratna duduk sendirian di kamarnya. Lampu kamar hanya satu yang menyala. Dia membuka kotak kayu itu. Jari-jari keriputnya menyentuh dasar kotak. Dia menekan sudut kiri bawah.
Dasar kotak itu terangkat, memperlihatkan sebuah ruang kecil. Di dalamnya ada sebuah buku kecil berwarna coklat. Buku catatan harian Ratna. Ratna membuka halaman pertama. Tangisnya pecah. Buku itu berisi catatan tentang usahanya yang sebenarnya tidak pernah bangkrut. Tapi ada yang lebih dari itu. Ratna menulis tentang penyakitnya yang sesungguhnya. Dokter yang memeriksanya 3 bulan lalu bukan hanya menyatakan dia sehat. Dokter itu juga menemukan sesuatu yang lain. Sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kanker stadium akhir. Ratna pura-pura sehat saat menguji anak-anaknya. Tapi sebenarnya dia sakit sungguhan. Sakit yang nyata. Dia hanya berpura-pura sakit yang berbeda. Dia berpura-pura sakit yang bisa dia atur. Padahal di dalam tubuhnya, sel-sel ganas itu sudah menyebar. Dokter memberinya waktu paling lama 1 tahun. Air mata Ratna jatuh di atas buku harian itu. Dia tidak menceritakan ini kepada siapapun. Bukan karena dia takut mati. Tapi karena dia tidak ingin anak-anaknya merawatnya karena kasihan atau karena tahu dia akan segera pergi. Dia ingin ketulusan yang murni. Dan dia sudah mendapatkannya dari Sari. Malam itu Ratna mengambil pena. Dia menulis surat terakhir untuk ketiga anaknya. Surat yang akan dibaca setelah dia tiada. Pagi harinya, Ratna mengumpulkan semua anaknya. Andika, Dina, dan Sari duduk di ruang tamu rumah megah itu. Wajah mereka bahagia karena berkumpul. Ratna tersenyum melihat mereka. Anak-anakku, ibu ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena kalian telah kembali. Terima kasih karena kalian masih mau memaafkan ibu yang keras kepala. Ibu bangga memiliki kalian. Andika tersenyum. Ibu kenapa bicara seperti akan pergi jauh? Ratna tertawa kecil. Tidak, Nak. Ibu hanya bersyukur. Ratna kemudian memanggil Sari. Nak, ibu titip kunci ini. Kunci kamar lemari besi di ruang belakang. Di dalamnya ada berkas-berkas penting usaha roti. Mulai besok, kamu yang mengelola semuanya. Ibu sudah tua. Ibu ingin istirahat. Sari terkejut. Tapi Bu, aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Ratna memegang tangan Sari. Kamu bisa, Nak. Ibu akan ajari. Dan kakak-kakakmu akan membantu. Andika dan Dina mengangguk. Mereka sudah ikhlas. Harta bukan lagi rebutan. Hari-hari berikutnya dihabiskan Ratna untuk mengajarkan Sari mengelola usaha roti. Sari ternyata cepat belajar. Kerja kerasnya saat menjadi ibu rumah tangga ternyata melatihnya disiplin dan teliti. Budi juga membantu bagian administrasi. Usaha roti yang sempat terbengkalai karena Ratna sibuk pura-pura sakit, kini berjalan lagi dengan semangat baru. Tapi di sela-sela itu, Ratna diam-diam makin lemah. Dia tidak lagi pura-pura lemas. Kali ini dia benar-benar lemas. Sari curiga. Bu, ibu baik-baik saja? Wajah ibu pucat. Ratna selalu menjawab, ibu hanya kurang tidur. Suatu malam, Sari terbangun dan mendengar suara teredam dari kamar ibunya. Dia mengintip dari celah pintu. Ratna sedang muntah. Wajahnya pucat sekali. Bantalnya basah oleh keringat dingin. Sari tidak bisa diam. Dia masuk dan memegang tangan ibunya. Bu, aku akan panggil Kak Dina. Ratna menahan tangan Sari. Jangan, Nak. Biarkan ibu tenang. Ibu hanya masuk angin. Sari tidak percaya. Tapi dia tidak ingin memaksa. Dia hanya duduk di samping ibunya semalaman, memegang tangan Ratna yang dingin. Esoknya, Sari diam-diam menghubungi Dina. Kak, aku khawatir sama ibu. Belakangan ibu lemas terus. Muntah-muntah. Tapi ibu tidak mau diperiksa. Dina datang siang itu. Dia memeriksa ibunya dengan peralatan sederhana yang dibawanya. Wajah Dina berubah setelah memeriksa tekanan darah dan denyut nadi ibunya. Bu, ibu harus ke rumah sakit sekarang. Ratna menggeleng. Ibu tidak mau. Dina menatap ibunya lekat-lekat. Matanya berkaca-kaca. Bu, jujur pada Dina. Ibu sakit apa sebenarnya? Ratna terdiam lama. Lalu dia menangis. Air mata yang selama ini dia tahan akhirnya pecah. Ibu sakit, Nak. Ibu sakit sungguhan. Bukan pura-pura. Kanker. Sudah stadium akhir. Dokter bilang ibu hanya punya waktu beberapa bulan lagi. Dina terperangah. Tangannya gemetar. Bu, sejak kapan? Sejak sebelum ibu pura-pura sakit dulu. Ibu sudah tahu. Tapi ibu tidak mau kalian merawat ibu karena kasihan. Ibu ingin melihat ketulusan kalian tanpa beban. Dina memeluk ibunya. Dia menangis terseduh-seduh. Bu, maafkan Dina. Dina tidak pernah tahu.
Andika dan Sari masuk setelah mendengar tangisan Dina. Begitu tahu kebenarannya, Andika jatuh berlutut. Wajahnya basah. "Bu, kenapa ibu tidak bilang dari awal?" Ratna tersenyum tipis. "Karena jika ibu bilang, kalian akan merawat ibu karena takut kehilangan warisan atau takut dosa. Ibu tidak ingin itu. Ibu ingin kalian merawat karena cinta. Dan Sari sudah membuktikannya. Dia merawat ibu tanpa tahu apa-apa. Tanpa pamrih. Itu yang ibu cari selama ini." Sari sudah tidak bisa berkata-kata. Dia hanya memeluk ibunya sekencang-kencangnya. Tubuh kecilnya bergetar menahan tangis. Hari-hari terakhir Ratna dihabiskan bersama ketiga anaknya dan cucu-cucunya. Rumah megah itu berubah menjadi penuh cinta. Ratna tidak lagi pergi ke rumah sakit. Dia memilih dirawat di rumah. Sari tidak pernah meninggalkan sisinya. Dina mengatur jadwal perawat dan obat. Andika memastikan semua kebutuhan ibunya terpenuhi. Suatu pagi, Ratna meminta semua anaknya berkumpul di ruang tamu. Tubuhnya sudah sangat lemah. Hampir tidak bisa bergerak. Tapi matanya masih bersinar. Dia memegang kotak kayu tua itu untuk terakhir kalinya. "Anak-anakku, ibu sudah menulis surat wasiat terakhir. Semua harta ibu dibagi 3 sama rata. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang lebih. Karena ibu sudah belajar bahwa ketulusan tidak bisa diukur dengan harta." Ratna berhenti sejenak. Napasnya tersengal. "Tapi ada satu warisan yang tidak tertulis. Warisan yang hanya bisa kalian simpan di hati. Ibu titip pesan. Jadilah seperti Sari. Tulus tanpa pamrih. Jangan seperti ibu dulu yang sombong dan suka membandingkan. Harta akan habis. Tapi cinta akan tetap ada." Andika, Dina, dan Sari menangis. Mereka bergandengan tangan di samping ranjang ibunya. Ratna tersenyum. Matanya perlahan menutup. Napasnya makin lemah. Lalu dengan suara yang hampir tidak terdengar, Ratna berbisik. "Ibu sayang kalian, semuanya, sama rata. Seperti warisan ibu." Dan dengan senyum di bibirnya, Ratna melepaskan napas terakhirnya. Rumah megah itu sunyi. Hanya suara tangis yang memecah keheningan. Sari memeluk tubuh ibunya yang sudah dingin. Dia tidak menangis histeris. Dia hanya berbisik, "Bu, terima kasih sudah memilihku. Terima kasih sudah mengajarkan arti ketulusan. Aku akan selalu ingat ibu. Sampai kita bertemu lagi nanti." Andika dan Dina berdiri di samping. Mereka menggenggam tangan ibunya. Air mata mengalir tanpa suara. Penyesalan, cinta, dan rasa syukur bercampur menjadi satu. Pemakaman Ratna berlangsung sederhana. Hanya keluarga dan kerabat dekat. Tidak ada kemewahan. Tidak ada kesombongan. Persis seperti yang Ratna minta sebelum meninggal. 3 hari setelah pemakaman, Sari, Andika, dan Dina membuka surat wasiat terakhir Ratna. Isinya sama seperti yang dikatakan. Semua harta dibagi 3 sama rata. Tidak ada yang lebih. Tidak ada yang kurang. Tapi di bawah surat itu, Ratna menuliskan sebuah pesan pendek dengan tulisan tangannya yang sudah rapuh. "Anak-anakku, maafkan ibu yang sempat membeda-bedakan. Ibu bangga dengan kalian semua. Andika yang sukses, Dina yang hebat, Sari yang tulus. Kalian adalah harta paling berharga dalam hidup ibu. Jangan pernah rebutan lagi. Cukup saling menyayangi. Ibu pergi dengan tenang karena tahu kalian rukun. Sampai jumpa nanti." Sari membaca surat itu berulang kali. Air matanya jatuh. Andika memeluk Sari dan Dina. Mereka bertiga menangis bersama. Penyesalan itu ada, tapi cinta yang tersisa lebih besar. Budi dan Aira datang membawa teh hangat. Aira bertanya, "Tante, kenapa Tante dan Om-Om menangis? Tante Ratna sudah di surga, kan?" Sari tersenyum sambil mengusap air matanya. "Iya, sayang. Tante Ratna sudah di surga, dan dia bahagia di sana." Di luar, matahari bersinar cerah. Awan putih bergerak pelan. Burung-burung berkicau di taman. Rumah megah Ratna tidak lagi sunyi. Karena cinta yang dia tanam sebelum pergi, kini hidup dan berkembang di hati anak-anaknya. Cerita tentang seorang ibu yang berpura-pura sakit untuk mencari anak paling tulus berakhir sudah. Bukan dengan kemenangan harta, tapi dengan kemenangan cinta yang menyembuhkan luka dan mempersatukan kembali keluarga yang hampir hancur. Ketulusan Sari mengajarkan bahwa menjadi ibu rumah tangga bukanlah kebodohan. Menjadi sukses bukanlah segalanya. Dan menjadi manusia yang paling berharga bukanlah karena jabatan atau harta, tetapi karena hati yang selalu terbuka untuk memberi maaf, memberi cinta, tanpa pernah mengharap imbalan. Kisah ini berakhir di sini.
Tapi cinta yang diajarkan Ratna dan Sari akan terus hidup. Bergenerasi. Selamanya.